Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Harith Fauji, channel YouTube membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa ya subscribe channel ini Harith Fauji, nyalakan loncengnya. Oke, teman-teman, masih membahas tentang Dapodik semester genap versi 2025.b terkait validasi yang invalid ya teman-teman. Oke, kita cek di Dapodiknya. Nah, teman-teman silahkan ke validasi lokal. Nanti bakal ada masalah ya teman-teman di menu validasi dan invalidnya teman-teman. Di sekolah sudah saya selesaikan. Kita lanjut ke menu Sapras ya teman-teman. Nah, di sini ada 228 yang invalid. Tenang ya teman-teman. Ini kan hanya invalid saja ya teman-teman. Bisa cara cepatnya ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal salin data periodik saja. Oke, teman-teman bisa langsung ke menu Sapras. Di sini ya teman-teman, Sapras. Kita akan fokus di menu Sapras dulu. Ke sini ke menu tanah dan bangunan. Kita klik nih, klik tanahnya. Di saya kan ada tanah. Nah, di dalam tanah itu ada bangunan 1, ada bangunan 2, ada lapangan dan tempat parkir. Oke, kita klik di menu tanahnya, kita menu aksi. Nah, ini ya teman-teman, salin data periodik. Nah, perlu didalilkan mulai tahun ajaran 2021 semester ganjil ada perubahan perhitungan analisis tingkat kerusakan pada bangunan dan ruang, sehingga fitur salin data periodik untuk bangunan dan ruang di semester sebelumnya kan kami lewati atau skip. Mohon untuk input ulang kondisi pada bangunan ruangan. Tombol ini berfungsi untuk menyalin semua data periodik yang aktif dari tahun ajaran 2004-2005 semester 1 meliputi. Nah, ini ya teman-teman, jadi periodik yang tahun sebelumnya, tahun ajaran semester 1 kita tarik lagi ke semester genap. Tapi kalau ada perubahan silahkan teman-teman dicek ya teman-teman. Misalkan kondisi kelasnya yang tadi jumlah kursinya, ini mah contoh ya teman-teman, kursinya yang tadinya 30-an sekarang berkurang jadi 28. Silahkan diupdate ya teman-teman. Ini hanya cara cepat saja ya teman-teman. Nah, ini saya salin data periodiknya dari semester ganjil ke semester genap. Tapi kalau ada perubahan secara rinci silahkan teman-teman diubah saja teman-teman. Ubahnya nah, untuk mengubahnya di sini ya teman-teman, di menu ruang. Contoh misalkan kelas ya teman-teman. Ini contoh, klik. Misalkan di sini ubah. Nah, misalkan nah ini kapasitasnya berapa orang. Kalau ada perubahan nanti diubah saja kalau memang ada perubahan ya teman-teman. Nah, ini kondisi ruangnya. Nanti kalau emang ada perubahan atau ada update silahkan diupdate ya teman-teman di semester genap ini. Kalau sudah, coba kita balik lagi. Kalau kita sudah melakukan salin data periodik, kita ke validasi lokal, kita ke refresh ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, invalidnya langsung 0, yang tadinya 228 sekarang 0. Nah, di sini ada warning ya teman-teman. Untuk mendukung program makan bergizi gratis MBG, pastikan keterisian prasarana dapur, kantin, dan sanitasi sesuai dengan kondisi real sekolah. Coba kita ke menu. Jadi kita ini boleh ditambahkan, boleh tidak ya teman-teman, dengan kondisi di sekolah teman-teman. Kalau memang teman-teman di sekolahnya memadai untuk membangun dapur dan ada kantin, silahkan teman-teman ditambahkan di menu Sapras ya teman-teman. Kalau memang di sekolahnya bisa membuat dapur ya teman-teman, dapur, kantin, atau sanitasi. Kalau tidak ya tidak saya diisi ya teman-teman, karena kan di sini statusnya hanya warning ya teman-teman, jadi boleh diisi boleh tidak. Nah, saya di sini mencontohkan akan mengisi ya teman-teman, karena sekolah saya boarding jadi otomatis ada dapurnya ya teman-teman. Oke, coba kita ke menu, kita akan tambah dapur ya teman-teman. Coba kita ke menu Sapras, terus ke tanah bangunan. Nah, kita akan menambahkan dapur itu di bangunan yang mana? Saya contohkan di bangunan yang kedua ya teman-teman. Berarti saya ke ruang. Nah, kita akan tambah ya teman-teman, berarti ke ruang penunjang. Coba di ruang penunjang ada tidak? Coba kita akan menambahkan di bangunan kedua, kita tambah. Coba di sini ada nggak dapur, kita cari. Nah, ini ya teman-teman, dapur, kita tambah dapur, bangunannya di bangunan kedua.
kode ruang ini mah contoh aja ya teman-teman. D misalkan D01, nama ruangnya dapur. Untuk registrasi boleh diisi boleh tidak teman-teman. Ada di lantai 1, panjangnya misalkan 4 kali 5. Nanti saya tanyakan lagi ke pihak Sapras ya teman-teman untuk panjang dadarannya. Di sini saya hanya mencontohkan saja ya teman-teman. 20 kapasitasnya misalkan untuk dapur itu misalkan berapa orang, saya isi misalkan 5 orang atau lebih dari orang, tinggal disesuaikan dengan kondisi teman-teman ya teman-teman. Oke, kalau sudah klik simpan. Coba kita balik dulu ke validasi lokal, kita cek kalau sudah bisa, kita refresh apakah masih warning. Nah, di sini kan kondisi ruang. Kondisi ruang dengan nama dapur yang terletak pada bangunan 2 sebenarnya belum diisi. Oke, kita isi dulu ya teman-teman kondisinya. Terus yang kedua warningnya sarana yang berada dalam prasarana dalam dapur untuk belum diisi. Oke, kita isi dulu ya teman-teman 2 ini. Oke, kita ke menu ruang. Kita cari lagi ruang penunjangnya tadi kan di dapur. Kita isi dulu kondisi ruangnya. Nah, ini. Nah, teman-teman isi kondisi dapur di sekolah teman-teman kalau memang ada diisi ya teman-teman. Misalkan rusak ringan, kriteria rusak ringan itu kan sampai 1 sampai 30%. Misalkan di sini 10%. Misalkan ada lantai yang retak atau yang lainnya diisi saja teman-teman. Misalkan di sini 5% diisi saja ya teman-teman. Oke, simpan dan tutup. Setelah itu kita akan menambahkan, oke coba kita cek dulu validasi lokalnya, kita refresh untuk yang kondisi ya teman-teman. Nah, terus yang kedua ini yang warning sarana. Berarti kan di dapur itu ada macam-macam ya teman-teman. Di dapur itu misalkan ada kompornya, ada penggorengnya, ada wajannya, ada yang lainnya, intinya diisi ya teman-teman sarana yang ada di dapur apa saja. Oke, kita balik lagi ke ruang. Nah, untuk menambahkan sarananya teman-teman di menu alat angkutan dan buku, kita coba saya pelan-pelan. Nah, kita cari dulu. Kita cari dapurnya ya teman-teman, dapur. Coba kita cari dapur. Nah, ini ya teman-teman dapur. Kita tambahkan sarana apa saja yang ada di dapur. Kita klik tambah. Misalkan tulis ini hanya contoh ya teman-teman, kompor. Ini kompor, namanya kompor. Spesifikasinya misalkan kompor gas atau kompor minyak tanah dan yang lainnya teman-teman. Oke, klik simpan. Ini kan tidak wajib diisi. Oke, klik simpan. Contoh lagi, kita tambahkan lagi ada gasnya ya teman-teman, gas misalkan. Coba bisa nggak gas? Atau misalkan wajan. Nah, ini misalkan wajan. Oke, nama wajan. Kita klik simpan. Contoh lagi, satu lagi kita tambahkan meja makan. Ini hanya contoh ya teman-teman, nanti tinggal disesuaikan yang ada di sekolah teman-teman saja. Oke, tidak bisa meja makan, meja panjang gitu ya teman-teman. Jadi untuk makan bersamanya ya teman-teman. Nah, misalkan meja. Nah, misalkan meja aja lah, terus meja. Kita perjelas meja makan. Oke, klik simpan.
Nah, di dapur ini berarti ada sarana kompor, ada meja, ada wajan. Ini hanya contoh ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ingin menambahkan, tambahkan saja di sini lagi. Oke, kita balik lagi ke validasi lokal. Kita refresh. Apa ada masalah lagi terkait saprasnya? Nah, data periodik, berarti kita isi lagi nih data periodik meja, wajan, kompor. Oke, kita balik lagi ke menu alat angkutan. Nah, ini kita isi. Nah, ini kan jumlah totalnya ada berapa, kompor itu jumlahnya berapa, meja makan itu berapa jumlahnya, wajan itu berapa. Oke, kita ubah. Bukan. Kita ke menu aksi. Ke menu aksi kita periodik. Jumlah totalnya misalkan ada 1 yang layak 1. Oke, simpan. Lakukan hal yang sama juga di meja makan dan wajan. Kan meja makannya ada 5, di sini contoh 5, simpan dan tutup. Tambah lagi wajannya. Kan di sini wajannya 2, jumlahnya layaknya 2, simpan dan tutup. Oke, kita balik lagi ke tunggu dulu. Kita balik lagi ke validasi lokal, kita refresh. Nah, aman ya teman-teman untuk sapras, udah 0, warningnya 0, invalidnya 0. Warning tadi kan terkait untuk makan gizi bergratis ya teman-teman. Jadi jika teman-teman di sekolahnya memadai untuk menambahkan dapur, silahkan tambahkan dapur di menu sapras. Kalau memang tidak ada, ya udah tidak diisi, karena kan di sini statusnya hanya warning. Kecuali kalau invalid, teman-teman wajib mengisi ya teman-teman dapur di menu saprasnya. Oke, itu saja terkait mengatasi invalid yang ada di menu sapras. Semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Harith Fauzi, nyalakan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.